Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Halo, Pak Nyoman. Ini grupnya si Gaby, ada yang masuk enggak? Baik, Irma, apa sudah hadir semua ya? Sudah ada kan Pak Busroni dan Pak Nyoman? Nggih, sudah ada semua. Tes Pak Nyoman, Pak Busroni, apakah sudah bisa dimulai, Pak? Bisa. Pak Nyoman yang belum menjawab ya? Sudah apa belum tadi? Pak Nyoman? Pak Nyoman, apa bisa dimulai, Pak? Pak Nyoman belum di tempat sepertinya, Mbak. Kita tunggu dulu ya. Nanti kalau Anda presentasi malah kelewat nanti. Nggih, Bu.
Mbak Irma, Iya, Bu. Ibu sudah coba WA, belum dibalas, belum dibaca sama Pak Nyoman, mungkin bisa ditelepon ya, ditelepon aja. Nggih, Bu, saya telepon dulu. Saya juga sudah WA Nyoman, tapi belum dibalas juga. Sebentar. Tapi Pak Nyoman sudah dari tadi gabung. Ini sudah. Nih. Oke. Bisa dimulai, Pak? Monggo, Bu. Baik. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya, Pak Saifullah, Pak Nyoman, dan Pak Busroni sebagai tim penguji seminar proposal dari Saudara Irma, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya atas kehadiran dalam seminar proposal Saudara Irma Khairatul Adha dengan judul Efek Penambahan Hidrolisat Ikan pada Pakan Ayam dengan variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. Nah, pada kegiatan sempro kali ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi maksimal 20 menit ya Mbak ya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa, dan yang terakhir tanya jawab dengan dosen penguji. Apakah sudah siap Mbak Irma? Nggih, Bu, insya Allah siap. Baik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Oktavianawati selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Ahmad Saifullah selaku dosen pembimbing anggota. Yang saya hormati Bapak Inyoman Adiwinata selaku dosen penguji utama. Yang saya hormati Bapak Busroni selaku dosen penguji anggota, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya RAJ Irma Khairatul Adha, NIM 171810301026. Pada hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efek Penambahan Hidrolisat Ikan pada Pakan Ayam dengan variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. Sebelumnya saya akan membacakan visi dari jurusan kimia terlebih dahulu. Visi jurusan kimia, institusi pendidikan dan pengembangan ilmu kimia yang bertumpu pada sumber daya lokal, memiliki nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Latar belakang dari penelitian saya adalah berdasarkan data statistik peternakan tahun 2020,
Di Provinsi Jawa Timur, data populasi ayam pedaging pada tahun 2019 itu mencapai angka 254.632.036 ekor, di mana data populasi ayam pedaging ini merupakan data populasi terbanyak dibandingkan dengan populasi ayam jenis lain seperti ayam uras maupun ayam petelur. Ayam pedaging ini disebut juga sebagai ayam broiler. Ayam broiler merupakan strain ayam yang khusus dipelihara untuk diambil dagingnya. Menurut Pratama et al. Tahun 2015, daging ayam broiler ini merupakan salah satu bahan pangan yang diminati masyarakat di samping karena harganya murah, aroma dan rasanya enak, serta teksturnya juga lunak. Daging ayam broiler ini merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh. Berdasarkan Kartikasari et al. Tahun 2019, kandungan nutrisi yang berada di dalam daging ayam diantaranya adalah kadar air sebesar 65,95%, kadar protein sebesar 18,6%, kadar lemak sebesar 15,06%, dan kadar abu sebesar 0,79%. Kolesterol merupakan senyawa alami yang berada di dalam tubuh yang berperan untuk proses pembentukan membran sel, sebagai prekursor untuk pembuatan asam empedu, vitamin D, untuk pembentukan hormon-hormon steroid, dan juga kolesterol ini juga berperan untuk proses transportasi sel di dalam tubuh. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit jantung, hipertensi, dan juga yang lain-lain. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menjaga kolesterol agar tetap seimbang di dalam tubuh. Kolesterol itu bersumber dari dua jalur, yaitu jalur eksogen dan jalur endogen, di mana jalur eksogen ini berasal dari makanan yang dimakan sehari-hari, sedangkan jalur endogen ini berasal dari sintesis alami yang berada di dalam tubuh. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kolesterol agar tetap seimbang yaitu dengan cara menjaga pola makan. Salah satu bahan pangan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi adalah daging ayam. Menurut Setianingsih tahun 2011, kadar kolesterol daging dada ayam ini sebesar 60 sampai 90 mg per 100 gram daging dada ayam. Upaya penurunan kadar kolesterol dalam daging ayam ini dapat dilakukan dengan memodifikasi pakan ayam, di mana telah dilakukan oleh penelitian oleh Mulik et al. Tahun 2016 yang menambahkan suplemen berupa tepung krokot dalam ransum ayam itu terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol daging ayam broiler, di mana tepung krokot ini dapat menghambat total kolesterol sebesar 24%. Tepung krokot dapat menghambat total kolesterol sebesar 24% ini dikarenakan mengandung saponin yang dapat menghambat kolesterol di dalam daging, juga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang dapat menghambat biosintesis kolesterol. Selain itu juga mengandung serat kasar yang dapat meningkatkan gerak peristaltik usus sehingga makanan tidak terabsorpsi secara optimal untuk membentuk kolesterol. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chef Rizal tahun 2018 di mana menambahkan suplemen berupa ampas kedelai dan bungkil inti sawit yang difermentasi dengan aspergillus niger dalam pakan itu terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol pada daging dada ayam broiler yang paling rendah yaitu sebesar 0,63 mg per gram pada pemberian suplemen Akbis sebesar 4%. Akbis dapat menurunkan jumlah kolesterol dikarenakan Akbis ini dapat mengakibatkan suasana di dalam saluran pencernaan itu menjadi semakin asam sehingga pencernaan lemak menjadi lebih berkurang dan proses degradasi kolesterol itu dapat dilakukan oleh mikroorganisme saluran pencernaan dengan cara mengkonversi kolesterol menjadi asam empedu. Akibatnya kadar kolesterol dalam daging ayam tersebut dapat menurun. Hidrolisat ikan merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengolahan produk sampingan dari ikan dengan perlakuan enzimatik. Hidrolisat ikan ini merupakan produk yang juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas dari bahan pangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saifullah et al. Tahun 2019, di mana mencampurkan hidrolisat ikan pada pakan ayam itu terbukti dapat mengurangi bau dari kotoran ayam. Karena bau dari kotoran ayam ini menurun, dikarenakan menurunnya kadar nitrogen total hingga 45% pada kotoran ayam. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Rofi'i tahun 2018, di mana juga mencampurkan hidrolisat ikan pada pakan ayam itu terbukti dapat meningkatkan penyerapan nutrisi pada tubuh ayam dengan ditandainya menurunnya kadar N total pada kotoran ayam. Hidrolisat ikan yang ditambahkan pada penelitian Saifullah dan Rofi ini terdiri dari tertidak sederhana sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi dalam pencernaan ayam. Aktivitas enzim pencernaan yang meningkat itu menghasilkan proses metabolisme yang lebih baik.
pakan yang akan dicerna lebih baik dan hasil metabolismenya yaitu produksi asam urat menjadi lebih berkurang, akibatnya bau dari kotoran tersebut juga lebih berkurang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang dicampurkan pada pakan ayam terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. 2. Bagaimana pengaruh variasi lama pemberian pakan terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini adalah 1. Sampel daging ayam yang digunakan yaitu daging dada ayam broiler dari peternakan ayam broiler di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. 2. Variasi lama pemberian pakan yaitu selama 16 dan 21 hari. 3. Sampel ayam broiler dipanen saat umur 30 dan 35 hari. 4. Variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang ditambahkan yaitu sebesar 0, 1, 1,5 dan 2% dari jumlah total pakan ayam. 5. Pemberian pakan ayam dilakukan dengan cara mencampur pakan ayam broiler merek Pokpan 611 dengan hidrolisat ikan. 6. Hidrolisat ikan yang dicampurkan ke dalam pakan ayam yaitu produk pupuk cair hidrolisat ikan Tirta Sarimina. 7. Pakan yang dicampurkan hidrolisat ikan ini diberikan sejak ayam broiler berumur 15 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang dicampurkan pada pakan ayam terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. 2. Mengetahui pengaruh variasi lama pemberian pakan terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pencampuran hidrolisat ikan pada pakan ayam terhadap kadar kolesterol daging dada ayam broiler. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di peternakan ayam broiler Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kemudian dilanjutkan di Laboratorium Kimia Organik, jurusan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Jember yang akan dilakukan sejak bulan November tahun 2020. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah neraca analitik, blender, lemari pendingin, gelas beker, dan beberapa alat lain yang telah tertera pada layar. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah pakan ayam broiler merek Pokpan 611, hidrolisat ikan Tirta Sarimina, daging dada ayam broiler, dan beberapa bahan lain yang telah tertera pada layar. Alur penelitian. Pakan ayam broiler merek Pokpan 611 itu mula-mula ditambahkan dengan hidrolisat ikan TSM dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan. Lalu campuran ikan yang telah dicampurkan dengan hidrolisat ikan ini diberikan pada ayam broiler setiap pagi dan sore hari sejak umur 15 hari. Lalu ayam broiler dipanen pada hari ke-30 dan 35. Kemudian diambil daging dada ayam broilernya, lalu daging tersebut dianalisis kadar air, kemudian diekstrak kolesterol dalam daging, lalu dianalisis kadar kolesterol dengan metode Cleveland berbicara. Kemudian baru dihasilkan data berupa kadar air dan kadar kolesterol. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama adalah preparasi campuran pakan. Preparasi campuran pakan ini dilakukan dengan cara mencampurkan pakan ayam broiler merek Pokpan 611 dengan hidrolisat ikan TSM dengan konsentrasi 0, 1, 1,5 dan 2%. Kemudian prosedur kerja yang kedua yaitu pemberian pakan dan pengambilan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 ekor ayam yang di mana itu dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian kandangnya itu berisi 25 ekor yang disesuaikan dengan variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang telah ditentukan. Lalu campuran pakan yang telah dibuat tadi diberikan pada ayam setiap hari pada pagi dan sore hari. Kemudian pengambilan sampel dilakukan pada hari ke-30 dan 35 dengan cara menyembelih 10 ekor ayam secara acak pada setiap variasi konsentrasi hidrolisat ikan. Prosedur kerja yang ketiga yaitu analisis kadar air. Mula-mula cawan kosong itu di oven selama 30 menit pada suhu 105 derajat, lalu diletakkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang dengan neraca analitik hingga diperoleh berat yang konstan. Lalu daging dada ayam broiler dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender, lalu ditimbang sebanyak 2 gram. Kemudian daging yang telah ditimbang tersebut diletakkan dalam cawan yang telah di oven tadi, lalu daging bersama cawan di oven pada suhu 105 derajat selama 6 jam. Kemudian diletakkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang, kemudian di oven kembali hingga dihasilkan berat yang konstan. Kadar air dalam persen dihasilkan dengan rumus B-C per B-A kali 100%, di mana A merupakan berat cawan kosong, B merupakan berat cawan dengan daging, C merupakan berat cawan dengan daging setelah dikeringkan.
Prosedur kerja yang keempat yaitu preparasi bahan. Preparasi bahan yang pertama yaitu reaksi Lieberman-Burchard. Reaksi Lieberman-Burchard ini dibuat dengan cara mencampurkan asam asetat anhidrat dengan asam sulfat dengan perbandingan 10:1. Mula-mula asam asetat anhidrat ini didinginkan terlebih dahulu selama 30 menit, baru kemudian ditambahkan dengan asam sulfat secara perlahan, setelah itu baru divortex hingga homogen. 2, yaitu larutan standar kolesterol dengan konsentrasi 1000 ppm dibuat dengan cara powder kolesterol ditimbang terlebih dahulu sebanyak 10 mg, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, lalu powder kolesterol tersebut diencerkan dengan menggunakan kloroform sampai tanda batas. Preparasi bahan yang keempat yaitu larutan standar kolesterol dengan konsentrasi 0, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm yang dibuat dengan cara mengambil larutan standar kolesterol 1000 ppm dengan volume 0, 0,075, 0,15, 0,225, 0,3, dan 0,375 mili. Kemudian masing-masing larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 5 mili. Kemudian masing-masing labu ukur ditambahkan dengan reaksi Lieberman-Burchard sebanyak 2 mili, lalu diencerkan dengan kloroform sampai tanda batas, di mana larutan dengan konsentrasi ppm ini nantinya digunakan sebagai belangko. Prosedur kerja yang kelima yaitu scanning panjang gelombang maksimum dilakukan dengan cara larutan standar kolesterol dengan konsentrasi 1000 ppm yang telah dibuat tadi diambil sebanyak 0,22 mili, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 5 mili. Kemudian ditambahkan dengan reaksi Lieberman-Burchard sebanyak 2 mili, lalu diencerkan dengan kloroform sampai tanda batas, kemudian larutan diinkubasi selama 5 menit dalam ruangan gelap, lalu diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan rentang panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, di mana skala yang digunakan adalah 10 nanometer, dan dilanjutkan dengan skala 2 nanometer, hingga diperoleh panjang gelombang maksimum. Prosedur kerja yang keenam yaitu pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan cara larutan standar kolesterol dengan konsentrasi 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm yang telah dibuat tadi diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Pengukuran ini dilakukan dari konsentrasi yang terendah hingga konsentrasi yang tertinggi, di mana nantinya data nilai absorbansi ini yang telah diperoleh dibuat kurva kalibrasinya dengan cara memplot nilai absorbansi dengan konsentrasi sehingga dihasilkan persamaan garis Y sama dengan MX plus C dan juga nilai regresinya. Berikut merupakan contoh kurva kalibrasi yang nantinya akan diperoleh. Prosedur kerja yang ketujuh adalah ekstraksi kolesterol daging dada ayam broiler. Pertama-tama, daging dada ayam broiler itu dihaluskan dengan menggunakan blender, lalu ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, lalu daging ditambahkan dengan campuran etanol dan heksana sebanyak 8 mili dengan perbandingan 3:1, kemudian diaduk hingga bercampur, lalu pengaduk tersebut dibilas menggunakan 2 mili campuran dari etanol dan heksana. Kemudian campuran tersebut disentrifuge selama 10 menit pada kecepatan 3000 rpm. Kemudian supernatan yang diperoleh dipisahkan dari endapannya, lalu supernatan dipindahkan ke dalam gelas beker 100 ml, lalu supernatan diuapkan sampai kering hingga terbentuk pasta atau residu. Prosedur kerja yang ke-8 yaitu analisis kadar kolesterol daging dada ayam broiler, di mana ekstra kolesterol yang telah diperoleh tadi itu dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan kloroform, lalu dalam labu ukur 5 mili yang ditambahkan secara sedikit demi sedikit sampai homogen. Kemudian baru ditambahkan dengan 2 mili reaksi Lieberman-Burchard, kemudian diinkubasi selama 5 menit sampai terbentuk warna hijau. Lalu larutan kolesterol tersebut diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Kadar kolesterol dalam satuan miligram per gram dihasilkan dengan rumus Y-C per MX per berat kering kali FP, di mana Y merupakan absorbansi sampel, C merupakan intercept, M merupakan slope, dan FP merupakan faktor pengenceran. Berikut merupakan tabulasi data yang nantinya akan diperoleh berupa data nilai absorbansi dan juga kadar kolesterol. Pengulangan yang dilakukan sebanyak 5 kali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi proposal dari Saudara Irma. Selanjutnya masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada saran, kritikan, sanggahan dari adik-adik mahasiswa terhadap ini presentasi Irma tadi. Saya persilakan. Bu, saya ingin bertanya. Silakan Mbak, langsung.
Tadi di slide terakhir pada tabulasi data itu kan pengulangan yang dilakukan oleh saudara Irma kan 5 kali. Tetapi umumnya pengulangan hanya dilakukan secara triple atau 3 kali. Itu mengapa saudara Irma memilih untuk melakukan pengulangan sebanyak 5 kali? Terima kasih, Bu. Baik, saya akan langsung menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Pengulangan dilakukan secara 5 kali, tidak dilakukan hanya secara triplo karena untuk menghasilkan data yang lebih bagus dengan cara distribusi samplingnya itu lebih merata sehingga diharapkan datanya nanti akan lebih akurat dibanding hanya dengan menggunakan 3 kali pengulangan. Baik, bagaimana Mbak Nina? Iya, Bu, sudah cukup. Baik, yang lainnya silakan. Bu, saya mau bertanya. Lela ya, silakan. Untuk Irma, mengapa Anda memilih untuk menganalisis kolesterol? Tidak memilih untuk meneliti yang lain seperti kadar protein atau lemak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab. Saya memilih untuk meneliti kadar kolesterol karena kolesterol ini merupakan senyawa kimia yang memang menjadi sumber penyakit bagi banyak orang sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh itu agar tetap seimbang. Salah satu caranya yaitu dengan cara menambahkan suplemen pada pakan ayam yang seperti saya jelaskan tadi pada saat presentasi. Iya, Gimana, baik. Mbak Lela? Sudah cukup? Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Masuk akal alasannya ya. Oke, yang lainnya silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Dian, silakan. Saya mau menanyakan mengapa saudara Irma mengambil variasi dari hidrolisat ikannya itu 0, 1, 1,5, dan 2. Dasarnya apa dan alasannya mengapa? Terima kasih. Saya langsung menjawab. Saya memilih variasi konsentrasinya sebesar 0, 1, 1,5 donor% itu mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh kakak tingkat kami di kimia, yaitu menggunakan konsentrasi 0, 1, dan 2%. Namun konsentrasi 1,5% belum pernah digunakan dan juga hal ini saya lakukan untuk menguji seberapa pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan pada pakan ayam terhadap kadar kolesterol yang nantinya saya akan teliti. Bagaimana, Dian? Iya, Bu, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Baik, sudah cukup. Yang lainnya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke dosen penguji. Selanjutnya adalah Pak Nyoman sebagai penguji pertama. Saya persilahkan kepada Pak Nyoman. Oke, terima kasih Bu. Ini seminar proposal rasa kuliah nih ya. Partisipannya sampai 34 ini banyak nih. Audiensnya. Untuk... Kapan hari ada Pak sampai 40 berapa itu? ini rasa kuliah ini barusan kuliah saya juga segini. Oke, yang pertama mungkin ini koreksi itu yang rumusan masalah yang kedua. Itu kalau nggak salah karena saya juga ada di tim di sini berarti kan pakannya yang dicampur hidrolisat ikan ya. Oke, Bapak. Lama pemberian pakan yang mengandung hidrolisat ikan kan gitu kan, atau yang dicampur hidrolisat ikan ya. Oke, Pak. Ya, jadi diperbaiki itu ya. Perlihatkan Mbak slide-nya. Saya akan share screen saja nggih, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Yang nomor 2. Ini nggih, Pak.
Ya, lama pemberian pakan. Berarti harusnya pakan yang dicampur hidrolisat ikan kan? Enggak, Pak. Ya, oke, diperbaiki supaya tidak ambigu. Berarti nanti dari sini tujuannya juga mengikuti. Ya. Enggak, Pak. Nanti saya akan perbaiki, Pak. Kemudian saya baca-baca lihat sekilas saja ini di tabel, tabel 2.1 itu. Kalau tabel itu, kalau angka tolong disesuaikan digitnya, Tabel 2.1. jangan di center. Terus kalau tulisan itu yang nutrisi itu kayaknya kalau yang paling kiri itu biasanya rata kiri bukan di center. Terus garisnya juga tabel kan tidak seperti itu. Baik, Pak. Nah, tabel yang berikutnya juga diperbaiki dengan mengikuti itu. Kemudian gambar kolesterol sudah ada. Terus ketika Anda memilih Lieberman Buchat untuk kuantitatifnya, mestinya ini kalau bisa dan memang seharusnya itu Anda tampilkan reaksi antara Lieberman Buchat dengan kolesterol itu sampai menghasilkan perubahan warna. Oke, Pak. Nanti saya akan tambahkan. Ya. Selanjutnya di metodologi. Nah dari situ kalau di pertama itu kan Anda milih ayam, setelah ayam dipelihara Anda pilih, terus pilihnya secara acak. Okay. Dagingnya tadi di blender, terus habis itu untuk kadar air Anda ambil ya, ambilnya itu pastikan itu sudah ini samplingnya benar. Ntar Anda blender lama gitu, nanti dagingnya karena berat turun, airnya ringan naik kan gitu. Nanti kadar airnya tidak konsisten. Sudah? Sudah, Pak. Itu saran. Terus Anda ngambilnya 2 gram. Anda pakai timbangan apa ngambil 2 gram ini? Menggunakan neraca analitik, Pak. Nah, kalau neraca analitik berapa digit? 4 digit, Pak. Nah, 4 digit ya. Kalau Anda tuliskan 4 digit perkara nanti digit terakhirnya tidak pas seperti yang Anda tulis kan tidak masalah. Tapi kalau dengan ditulis kayak gini kan sepertinya Anda pakai timbangan 1 angka. Ya. Tidak ada desimalnya. Baik, Pak. Terima kasih sarannya. Pakai timbangan kue, Pak. Timbangan kue. Timbangan kue. Nah, ini juga 10 mg untuk standar kolesterol. Kalau Anda 4 digit itu Anda 10 mg itu berapa? Angkanya berapa muncul di timbangan? 10,06, Pak. Kalau menggunakan neraca analitik 2 digit, Pak. Gimana? Pak kencang dikit. Saya agak kurang jelas dengar suara. 10 mg. Berarti kalau misalnya saya pakai satuan gram di neraca analitik, jadinya saya menimbang sebanyak 0,01 gram. 0,01 gram. Okay. Kalau 4 angka di belakang koma berapa jadinya Anda timbangnya? Berapa muncul angka 10 mg di timbangan itu? 0,0100. 0,0100. Itu 10 mg, artinya 100 cc ya? 100 ya? Oke, Pak. 0,100.
Oke, tadi saya pikir itu terlalu kecil nanti untuk ditimbangannya karena 4 digit ya. Kalau nimbang itu kan apalagi ini kuantitatif, kalau bisa nimbangnya jangan terlalu sedikit supaya kesalahannya tidak besar. Oke, berikutnya ketika Anda Bagaimana, Pak? Oke, saya lanjut. Berikutnya ketika Anda mengencerkan yang 1000 ppm itu menjadi 5 ml. Itu Anda ngambil 0,075, 0,15 pakai alat apa itu ngambilnya di situ segitu? Menggunakan pipet ini, Pak, pipet Mohr. Pipet Mohr? Volume berapa? 0,1. Itu loh angkanya 0,075. Menggunakan mikropipet, Pak. Pipet mikro. Ya, menggunakan pipet mikro. Oke, Pak. Oke. Anda harus latihan dulu ngambil gini pipet mikro. Pastikan yang Anda pipet semuanya keluar. Ya, Pak. Bu Ika sering yang di biokimia itu sering pakai pipet mikro, sudah terlatih, tapi kalau kita tidak terbiasa nanti yang tersisa di ujungnya itu masih banyak. Nanti konsentrasinya nggak pas. Baik, Bapak. Jadi pastikan di situ ngambil sampelnya benar. Ya, Pak. Oke, kemudian ini yang poin pentingnya dari penelitian Anda adalah Anda kuantitasi kolesterolnya dengan Lieberman-Bouchard. Saya searching itu yang metode yang Anda pakai itu Marpuah itu. Marpuah itu kalau di pustaka itu kan dia analisa kolesterol dengan dari sampelnya, terus apakah Marpuah itu menciptakan suatu metode atau dia menggunakan metode orang? Marfuah ini mengacu pada buku dari Universitas Gadjah Mada, Pak. Namun karena saya mencari bukunya itu tidak menemukan, jadi saya memutuskan untuk menggunakan jurnal sekundernya. Jadi Marpuahnya itu? Enggak, Pak. Marfuah. Penulisannya keliru dong begini. Kenapa Anda tidak? Saya lihat di di pustaka itu ada yang 2007 itu kan menggunakan Lieberman-Bouchard juga. Itu kayaknya artikel yang 2007 itu. Gimana sih? Bentar. Coba Anda cek ke pustakanya. Bentar, Bapak. Saya buka jurnal dari Marfuah. Xiong et al. Itu. Xiong. Sebentar, Pak. Ini jurnal Xiong yang telah saya translate, Pak. Nah, sekarang dari segi prosedur, kalau Marpuah itu kan data sekunder,
dan Anda tidak dapat tanda primer standar ada pustaka primernya, kemudian marfu'ah sendiri itu juga bukan menciptakan metode. Kenapa Anda tidak, kalau memang harus pakai Lieberman Burchard, kenapa tidak mencari literatur yang lain untuk kuantitasinya? Karena saya sudah berusaha mencari bukunya, Pak. Saya tidak berani mencantumkan buku yang diaju oleh marfu'ah karena saya tidak menemukan begitu, Bapak. Dan juga saya memilih marfu'ah ini karena marfu'ah ini memang menguji pada dagingnya. Jadi menggunakan metode Lieberman Burchard pada daging ayam broilernya begitu, Pak. Di sini nggak ada metodenya yang Xiong ini. Di bagian atasnya ini coba. Nah itu. Reagennya disiapkan pakai metode itu. Mengikuti Burchard. Ini yang 7 itu. Referensi nomor 7 itu bisa dirunut itu. Referensi nomor 7. Jadi itu protokolnya mungkin ya. Kelihatan Irma? Nggih, Bu, sudah. Nah, itu dilihat rujukannya itu nomor 7 itu kemana? Ini jangan-jangan memang orangnya kan, Burchard itu. Jadi metodenya dibikin dia, ada papernya. Ini, Bu. Yuk, bahasanya. Jerman, Rostock. Rostock Universitas. Ada kok, Ibu juga cari barusan itu ada tahun 52 itu juga ada sudah ininya di Biochemical Journal itu penentuan kolesterol menggunakan Lieberman Burchard reaction itu sudah ada tahun 52. Mungkin bisa dipakai ini ya lebih bagus dipakai sebagai dasar ya. Mungkin maksudnya Pak Nyoman itu jadi prosedur bakunya gitu ya. Maksud saya seperti itu. Karena yang ini kan jelas-jelas sekunder gitu kan. Dan yang ditampilkan di situ juga dia bukan menemukan metode, tapi dia menggunakan kan gitu. Oke, Pak. Baik, Pak, nanti saya akan cari yang metode bakunya, Bapak. Atau kalau kolesterol bisa pakai yang terbaru yang saya lihat itu pakai HPLC itu atau LCMS itu kita ada LCMS yang terdekat kan gitu. Mungkin kalau pakai LCMS lebih kuantitatif ya, kesalahannya lebih sedikit. Peluang kesalahannya lebih sedikit dibandingkan dengan gini, Lieberman Burchard ini. Ada pilihan begitu? Saya memutuskan untuk memilih Lieberman Burchard ini karena memang dari berbagai jurnal yang meneliti kadar kolesterol total dari daging ayam itu memang kebanyakan menggunakan Lieberman Burchard ini, Bapak. Tapi kan saran Pak Nyoman LCMS lebih akurat gitu. Kira-kira kamu bisa hitung nggak berapa sampelmu untuk kamu ukur kadar kolesterol? Total dengan pengulangannya berarti 40, Bu. 40 Nyoman ini Pak Nyoman sampelnya. 40 ditalangi Bu Ika itu. Aja berapa LCMS? Yang telur itu punyanya profil asam amino sama profil carboxylic acid.
itu udah it's 4.2. So for 2 people for the analysis only we spend about 9 million. Then I put chemical already 5.3 million, cholesterol and chloroform, 3 kinds of chemicals I put already has been in the lab, so it's ready to be used. So it is used for analysis with another method. The chemical that we input will not be used. So I think ya kita tetap metode itu ya. Nah, cara mengutip saja yang perlu Anda perbaiki. Baik, Pak. Mengutip seperti halnya yang dituliskan di banyak jurnal itu, mereka kadang-kadang juga mereka seringkali tidak menemukan penulis aslinya, tapi dituliskan katakan seperti yang diuraikan oleh siapa, walaupun metodenya itu LB method, ya, yang tanpa Anda tambahkan misalnya tanpa mengubah metode seperti yang digambarkan oleh siapa. Oke, jadi sekarang itu untuk saya, monggo Bu Ika dilanjut. Terima kasih. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Sudah dari jam 9 saya, Bu, manggung. Oh, saya mulai jam 7 malah sama Pak Saiful. Dengan Pak Bus malah, dengan Pak Bus mulai jam 7. Karena jam 10 ikut rapat sampai jam 12, setelah itu jam 1. Ibu pernah ngajar di gini yang 3 SKS sekaligus? Oh, enggak ada, Pak. Mana Kenapa? Ibu? Nanti ada kemengnya, Pak. Saya ngajar di matematik 3 SKS sekaligus. Mabuk, Pak. Doer rasanya ngomong. Oh, kimia dasar, Pak? Iya. Monggo Bu Ika, lanjut. Nggih. Pak Busroni, silakan, Pak. Terima kasih. Memang sudah kecapean ini ya. Dari 10 menit nggak ada, sudah selesai. Saya masih ngantuk-ngantuk. Pak Bus pasti juga capek juga kan, Pak? Sebentar enggak apa-apa. Nggak akan banyak-banyak juga saya. Oh iya, Pak. Terutama ngerti judulnya ya. Judulnya itu di belakang-belakang ini pengaruh, tapi judulnya efek gitu loh. Buat yang konsisten aja ya. Pengaruh ya Pak, salah gitu pengaruh. Ya mungkin ini usul ya. Kalau mau nggak diganti kita serah. Oke, Bapak. Gawe gitu ya. Oke, Bapak. Terima kasih sarannya. Kemudian penelitian ini dengan Saudara Silfitri bedanya di mana ya? Apa cuma di paha dan di dada itu aja ya? Oke, Bapak. Kalau Silfitri itu menggunakan paha, kalau saya menggunakan dada. Isinya sama berarti ya? Metodenya sama juga, Bapak. Sama. Jadi harapannya nanti juga bisa dibandingkan begitu, Pak. Terus bedanya di mana ya, bedanya yang konkret itu? Berdasarkan literatur itu kadar kolesterol dari bagian paha dan bagian dada itu berbeda, Pak. Ya, kalau berbeda mungkin seperti yang tadi pagi ya. Tolong disebutkan perbedaan itu seberapa besar di masing-masing posisi itu, ditulis biar nanti ada kalau hasil penelitiannya selesai terus dikonfrontir dengan yang itu ada perbedaannya ya. Yang kedua, seperti yang tadi saya selalu menyarankan, Anda perlu kontrol nanti ya di bagian dada itu tanpa pemberian TSM itu juga harus dianalisa walaupun sekedar sekali hanya untuk pembanding saja gitu, perlu kontrol perlu dilakukan. Oke, Pak, saya juga sudah menggunakan kontrol dengan tidak menambahkan hidrolisat ikan pada pakannya. Itu di proposal saya sebagai variasi konsentrasi 0%, Bapak. Ya. Kemudian ini banyak juga pustaka-pustaka Marhu'ah, Syahrizal, Mule, dan sebagainya.
ini saya yang paling cocok, menurut saya pustaka yang paling relevan itu hanya pustaka Saudara Mule gitu loh. Jadi saya tidak masalahkan analisa dengan apa, nggak masalah. Yang penting di situ Anda nanti bisa membuktikan kalau dengan hidrolisat itu ada perbedaan nilai kolesterolnya. Saya nggak tahu apa naik apa turun, tapi harapannya kan turun kan. Nah, kalau saya sudah mulai saya bisa menerima. Maksudnya masuk akal gitu loh. Karena kita sudah selama ini kita minum suplemen, misalnya apa itu suplemennya itu misalnya Omepros itu ya. Itu jelas di situ bisa mengurangi kolesterol dalam darah. Ya. Ya mungkin kalau daging bisa juga, nanti daging masuk dalam daging itu akan mengendap dan kolesterolnya di situ kan. Nah, kalau dengan Omepros itu bisa menurunkan kolesterol. Itu konkret. Saya bisa mungkin rekayasa untuk turunnya itu akan ketahuan. Tapi kalau dengan metode yang lain, itu saya kira mungkin Anda bisa menjawab hubungan langsung hidrolisat dengan penurunan kolesterol. Itu mungkin bagaimana Anda bisa menyikapi itu. Jadi kolesterol ini kan merupakan senyawa yang berfungsi untuk menghasilkan asam empedu, Pak. Asam empedu dalam tubuh ini berfungsi untuk membantu dalam proses pencernaan lemak. Di mana agar proses pencernaan lemak ini terus berlangsung, maka garam empedu itu harus selalu tersedia di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Saifullah, itu menyatakan bahwa penambahan hidrolisat ikan pada pakan ayam itu terbukti dapat meningkatkan pencernaan pada pakan ayam, pada tubuh ayam. Di mana ketika pencernaan ini semakin meningkat, maka menyebabkan sekresi garam empedu itu juga semakin meningkat, Bapak. Akibatnya semakin banyak pula ekskresi kolesterol yang dikeluarkan dari tubuh melalui feses, sehingga kolesterol dalam tubuh ini secara keseluruhan tuh dapat menurun, Bapak. Jadi hubungannya di garam empedu dari garam empedu interaksi dengan kolesterol gitu. Oke, Bapak. Jadi garam empedu ini kan bertugas untuk mencerna lemak. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang menyebutkan bahwa hidrolisat ikan ini dapat meningkatkan pencernaan, dapat meningkatkan penyerapan nutrisi pada tubuh ayam, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan sekresi garam empedu juga semakin tinggi, sehingga akibatnya banyak kolesterol yang diekskresikan melalui feses gitu Pak, dikeluarkan dari tubuh. Akibatnya kolesterol yang berada di dalam tubuh itu dapat berkurang. Mungkin kalau Anda hipotesis saya seperti itu. Sudah yakin kalau dengan garam itu bisa mengurangi kolesterol, ya mungkin perlu Anda cari ya struktur dari garam empedu tersebut. Saya biar dari segi struktur dan sebagainya kita tahu, oh ini bisa mengikat kolesterol kemudian dibuang bersama feses misalnya gitu ya. Itu bagaimana strukturnya si garam empedu ya. Nanti ini kan belum ada kan. Anda perlu seperti itu. Baik, Bapak. Kalau saya cenderung dari mulai tadi itu ada tepung krokot itu ya. Krokot itu di situ mengandung omega gitu ya. Iya, nah, Pak. Saya sudah omega itu bisa interaksi dengan bagian dari kolesterol. Itu terjadi mungkin transesterifikasi, ya akhirnya si kolesterol akan ikut dengan omega tersebut, sehingga kedudukan kolesterol akan berubah menjadi senyawa lain, sehingga dia bisa dikatakan mengurangi kolesterol. Ya, nah, nanti di sini kamu mencari itu aja, membuktikan struktur dari garam empedu tadi itu. Jadi kalau sehat
garam empedu semakin banyak, kemudian dia akan mengikat kolesterol ya. Itu kan hipotesanya mungkin. Anda juga kan ini apa sudah ada orang yang meneliti seperti itu hubungan garam empedu dengan kolesterol? Untuk penambahan hidrolisat terhadap kadar kolesterol belum ada, Bapak. Jadi penelitian yang saya cantumkan di latar belakang saya itu memang kebanyakan untuk menurunkan kadar kolesterol itu ditambahkan dengan suplemen yang mengandung asam lemak omega 3, omega 6, serat kasar, vitamin A dan juga vitamin E begitu, Pak. Namun untuk kandungan yang berada di hidrolisat ikan seperti yang saya cantumkan di bab 2 saya itu memang tidak tercantum untuk asam lemaknya, Bapak. Anda tadi ada menduga kan ada apa? Ada garam apa tadi? Garam empedu ya? Oke, Pak. Mungkin Anda bisa melacak di situ. Kalau itu memang benar nanti ada hubungan langsung dengan kolesterol, nah itu termasuk yang baru gitu ya. Kalau hanya diduga tapi belum bisa dicari struktur yang kayak apa si garam empedu itu, ya. Sehingga kalau menurut saya nanti kalau ada variasi konsentrasi yang semakin besar TSM-nya, nanti harapannya juga gitu, kolesterol yang akan tereduksi juga akan semakin banyak. Makin banyak. Karena dengan tinggi TSM akan terbentuk garam empedu yang signifikan terhadap apa yang seperti itu. Misal satu, dia kalau semakin tinggi garam empedunya sehingga dia akan mengurangi kolesterol juga seperti itu dugaan saya. Kalau ya itu nggak tahu nanti di dalam penelitian Anda bagaimana. Baik, Bapak, nanti saya akan mencari referensi lebih lanjutnya. Jadi menurut Anda itu nanti harapannya kolesterolnya naik apa turun? Untuk penelitian ini saya menguji pengaruhnya, Bapak. Namun yang diharapkan adalah penurunan dari kadar kolesterolnya, Pak. Ya, itu kan yang apa saja suatu prediksi mesti akan turun gitu ya. Nah, ini kita lihat di yang dikerjakan Anda seperti itu ya. Kemudian nah ini ada yang sifatnya spesifik nanti belakang aja ya. Ya, itu yang Anda perlu buktikan nanti buktikan itu adalah pembentukan garam empedu yang signifikan dengan perubahan konsentrasi TSM-nya gitu ya. Baik, Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti itunya tercapai. Jadi yang paling dekat ini hubungannya hidrolisat dengan kolesterol di pustaka yang mana? Yang paling dekat mempunyai tingkat kemiripan. Karena kamu biasanya kalau orang lain pakai ini loh, Anda pakai hidrolisat. Itu yang paling mendekati untuk dijadikan referensi acuan bahwa untuk dan sebagainya itu kok Anda milih hidrolisat gitu. Mengapa saya menggunakan hidrolisat ikan sebagai suplemennya begitu, Bapak? Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saifullah et al. Tahun 2019 dan juga Rofi'i tahun 2018 dan Ivana juga tahun 2018 itu memang membuktikan bahwa hidrolisat ikan ini berpengaruh. Hidrolisat ikan ini ketika ditambahkan ke dalam pakan ayam itu terbukti berpengaruh terhadap proses pencernaan ayam, Bapak. Jadi pencernaannya lebih baik, metabolismenya lebih bagus, dan juga dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kadar nitrogen total pada kotoran ayam itu dapat berkurang, Pak. Karena pencernaannya itu berjalan lebih baik dibanding kontrolnya, karena mereka juga menggunakan kontrol, Bapak.
Ya itu kan kalau yang dilihat kan N totalnya. Tapi kalau dilihat kolesterolnya, kolesterol tidak mengandung nitrogen. Gimana? Berdasarkan referensi yang pernah saya baca, jika kadar protein kasar, maksudnya N total pada kotoran ayam itu menurun, dapat diperkirakan bahwa protein kasar yang terserap di dalam tubuh ayam itu lebih baik, dan protein ini memiliki hubungan negatif dengan kadar lemak. Jadi ketika dapat dipastikan bahwa ketika kadar lemak itu menurun, ketika kadar lemak itu menurun, dapat dipastikan juga bahwa kadar kolesterol juga menurun. Nah, itu kan hanya asumsi itu. Hanya ini kan asumsi. Tapi maksudnya hubungan langsungnya itu bagaimana? Jangan diasumsikan. Tapi kalau dengan omega saya percaya ya di dalam itu seperti saya yang obat itu sebelum itu dia bisa langsung mendegradasi atau mengurangi kolesterol dalam darah gitu ya. Itu kan hubungan langsung gitu ya. Ya. Jadi Anda tadi juga pertanyaan masih ini aja. Saya menunggu tadi juga kan ada garam pedu ya. Nah, itu yang perlu Anda cari lagi apakah memang ada garam pedu sehingga itu mendukung hubungannya dengan degradasi kolesterol. Jadi yang dicari. Baik Bapak, nanti saya akan lebih mencarinya lagi, mencari referensi lainnya. Oke, Bika saya kira cukup Bika. Halo, saya cukup. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak Busroni atas masukannya. Baik, itu tadi ya beberapa masukan dari Pak Nyoman dan Pak Busroni mengenai rumusan masalah. Jadi penulisan tabel juga silakan diperbaiki. Kemudian mengenai metode standar untuk pengujian kolesterol, jika menggunakan metode Lieberman-Burchard, Anda gunakan yang pakai prosedur bakunya. Ya, nanti ini Ibu juga sudah nemu, nanti bisa Anda runut sumber primernya. Kemudian tekniknya, saran Pak Nyoman saat bekerja di laboratorium nanti ya memang perlu latihan ya, menggunakan mikropipet karena Anda jarang menggunakannya ya, untuk praktikum lainnya mungkin tidak pernah ya selain di biokimia, jadi memang perlu berhati-hati karena yang diambil itu jumlahnya sedikit. Kalau ada yang tersisa di tipsnya, jadi di ini ya, kalau pakai mikropipet kan pakai tips ya, ujungnya itu kalau ada yang tersisa di situ juga nanti akan beda ini konsentrasinya, jadi lebih berhati-hati menggunakan. Kemudian dari Pak Busroni sama seperti Silvitri, jadi latar belakang dan hipotesis Anda memang kurang kuat gitu ya, nanti kalau dihubungkan kembali ingin diperbaiki di latar belakangnya silakan. Yang juga judulnya tadi ya terlalu hiperbola mungkin ya, udah ada pengaruh pakai efek ya nanti kita perbaiki. Dari Pak Saifullah mungkin ada masukan Pak, monggo. Oke, kalau tadi sebetulnya yang dimasalahkan bagus, kalau di teksnya ya, garam empedu dan seterusnya tadi itu kan dalam proses pencernaan, dan untuk bisa dicerna lemak itu harus diuraikan. Saya pikir itu salah satu proses penyerapan yang merupakan awal dari metabolisme secara keseluruhan. Jadi setelah saya rasa nggak ada yang kurang lah untuk yang diuraikan tadi. Menurut saya sudah bagus referennya. Jadi peran garam empedu itu membantu mengemulsikan lemak. Kalau misalnya nggak ada garam empedu, lemak nggak bisa
uraikan sehingga tidak bisa diserap, ya lemak akan keluar. Gitu. Kalau nggak percaya coba aja makan minyak atau lemak lebih banyak, pasti kemampuan mengemulsi garam empedu yang dikeluarkan tidak cukup, ya Anda akan mengeluarkan lemak di kotoran Anda. Saya rasa itu kita paham lah. Jadi fungsinya untuk mengemulsikan supaya lebih mudah dicerna. Nah, setelah dicerna, ada proses pencernaan, lalu dia akan diserap. Setelah diserap akan ditransport. Nah, tergantung dari kebutuhan, bisa juga akan diresintesis, dihasilkan asam lemak kembali, tapi tidak tentunya bisa jadi berbeda dengan lemak semua. Ya, mungkin itu hanya tambahan saya. Kalau Anda mau menunjukkan sebetulnya ketika Anda sebelum memutuskan ini, Anda kan ketemu sama partner Anda kan, dia menceritakan kenapa dia memfasilitasi, karena dia sudah mencoba baru sekali, dan untuk ayam berdaging dia mendapatkan kenaikan berat daging sebanyak 20%. Pendapatannya sekitar, dia kalkulasi kalau setiap kali panen dia mendapatkan 64 ton, katakan kali-kali 2, 1,3 M, dengan tambahan itu dia hanya membiayai berapa ratus ribu, dia mendapatkan tambahan penghasilan yang dia coba itu 20% dari 64, sekitar 12 ton, itu dia bisa mendapatkan tambahan ya sampai 250 juta. Makanya karena memfasilitasi itu untuk melihat apakah nanti ayamnya menjadi gemuk-gemuk itu proteinnya naik, lemaknya turun. Lemak itu juga Anda misalnya bisa menguraikan, tidak diuraikan di sini, lemak itu di dalam produksi daging tidak diharapkan banyak. Nah, lemak itu kan ada yang di dalam daging, ada yang di luar daging, di bawah kulit itu. Sehingga dengan percobaan ini nanti akan ketahuan di mana banyak lemaknya, di mana banyak kolesterolnya, di daging atau di luar daging. Kalau itu di semuanya berkurang, ya bagi peternak yang produksi akan pendapatan yang luar biasa, bagi masyarakat juga akan mendapatkan daging yang lebih sehat. Mungkin itu tambahan saja dari saya untuk Anda lebih semangat. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Itu tadi penutup untuk kegiatan seminar proposal kita kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Saifullah selaku dosen pembimbing anggota dan juga Pak Nyoman dan Pak Busroni selaku dosen penguji serta audiens semua adik-adik mahasiswa. Saya ucapkan selamat pada Irma telah menyelesaikan seminar proposalnya. Semoga kegiatan penelitiannya lancar nanti ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, kalau begitu saya akhiri saja pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya harus kuliah jam 6 sampai jam 8. Pak. Ya Pak, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.